memberikan nyawanya. Nah, inilah yang saya katakan kebenaran Al-Quran itu absolut. Wa ulaika humul kazibun. Oknum yang kemudian jelas-jelas mati menyerahkan nyawanya dianggap sebagai Tuhan, itu adalah sebuah kebohongan. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Kenapa saya mengatakan demikian? Teman-teman, di dalam kitabnya orang Yahudi sangat jelas dikatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, Teo ataki anihu feim Elohim. Dia minta kepada Bani Israel, lihat sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku, tidak ada Tuhan selain aku, akulah yang mematikan. Nah, akulah yang mematikan. Yesus memberikan nyawanya, akulah yang mencabut nyawanya. Kemudian Yesus dibangkitkan, akulah yang menghidupkan. Yesus kemudian dihidupkan. Jadi kalau Al-Quran menerangkan mereka adalah pelaku kebohongan, saya rasa saya nggak akan ragu di situ. Karena kenapa? Oknum yang menyerahkan nyawanya, yang dimatikan itu Anda anggap Tuhan itu sendiri. Ini adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Karena kitab Ulangan, Devarim 32, nomor 39, jelas dikatakan, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus, akulah yang dihidupkan, akulah yang dimatikan. Jadi yang mana yang Tuhan? Allah yang Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Maka jelas bukan utusan, bukan duta, tapi aku sendirilah. Makanya Yesus mengatakan, kalau kau menerima firmanku, kamu tidak menerima firmanku, tetapi menerima firman Dia yang telah mengutus aku. Itu sangat jelas. Makanya kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku adalah utusan. Terakhir dari pertanyaan saudara, apakah ada nabi yang kemudian sama seperti Yesus, yang mampu kemudian memberikan kehidupan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Bung, di dalam kitab saudara sangat jelas dikatakan, pemungut-pemungut cukai dan orang-orang sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Ketika apa? Ketika mereka percaya kepada siapa? Kepada Yohanes Sang Pembaptis. Orang-orang yang belum terjadi penyaliban percaya kepada Yohanes Pembaptis, mau dia pemungut cukai, rentenir, mau dia sundal, itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kenapa? Percaya kepada Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, jika mereka benar-benar mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Niscaya Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengasihimu, akan mengampuni segala dosa-dosamu, karena pencipta langit dan bumi maha pengampun lagi maha penyayang. Rasulullah Muhammad SAW menjamin keselamatan. Kalau ikut sama dia, maka pencipta langit dan bumi akan menghapuskan segala dosa dan mengasihi kita. Kalau yang mempunyai alam semesta ini telah mengasihi kita, sudah pasti itu jaminannya adalah surga. Oke, buat Pak Nurati silahkan ditanggapin Pak Ronald. Siap, izin. Terima kasih Bang Suma untuk waktunya. Silakan. Terima kasih bertemu kembali. Kalau pemahaman Abang Suma sendiri, Abraham ini dari bangsa apa awalnya dulu? Abraham, Ishak, Yakub. Itu bangsanya apa? Mesopotamia. Oke. Yang jelas Israel, dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Bukan. Tapi bukan Israel Israel juga. Abraham bukan Israel. Bukan. Oke, siap. Iya. Berarti Abraham bukan Jadi- Ibrani dong, Bang? Bener, Dia Bang? penutur bahasa Mesopotamia. Saya sebagai pribadi Muslim, ya, itu tidak mengetahui aspek bahasa yang jelas apa yang digunakan. Yang pasti keturunan Abraham itu memiliki 3 unsur bahasa. Dikatakan sebagai bahasa Abrahamaik, Ibrani, Aram, dan juga Arab. Oh, itu Seperti kenapa dikatakan dia orang Ibrani gitu, Bang, ya? Kemungkinan. Oh, Oke. karena dalam Lanjut. Alkitab itu, Bang, Abraham itu berasal dari Ibu. Ur-Kasdim, Bang. Bu Noni, ini saya mau potong sebentar karena kita kalau pindah orang paling materi. Iya, Jadi iya. pembahasan yang kita bahas ini akan Iya, melompat. coba Oke. langsung. Pak Noni, Kenapa kan dari saya tadi kan Menyesuaikan nyimak, seharusnya kan saja tak. yang Pak Ronald tadi ini. Iya,
saya Saya boleh menjawab nih. hubungannya dengan- ini ada Kanan, hubungannya tolong dengan diturunin keturunan dulu Yesus. itu Pak Ronald, takutnya malah Pak Ronald, itu biar nanti nggak rame ya Pak Ronald, dibawa dulu aja ya Pak ya. Ya, sebentar ya Kak Boleh Noni. Bu, tapi dia harus menyesuaikan dengan irama kami, Iya, dengan maksudnya materi yang Bapak kita kan cari-cari Iya, kan ini lima hubungannya kali sama Pak Tuhan Mati. dengan keturunan apa Yesus. dibawa aja ya Baik. Pak Ronald. Aku mau turunin tapi nggak tahu ya mana ini yang Pak Ronald. Oh ya sudah, Oke, ya sudah. jadi Di sini Jadi aja, begini, di Pak, sini aja. Oh, Bang diturunin. Apa? Iya, iya, Bentar, silakan Bang Nathan. kawan-kawan. Bang Nathan, saya boleh ini, Bang Sangga nih perkataan oke, dari silakan Bang Zuma. silakan. Begini, tadi saya sudah bilang pada Bang Zuma menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Terus Bang Zuma kaitkan bagaimana mungkin kita menyembah Tuhan itu roh dan kebenaran sementara kitab itu adalah catatan manusia. Begitu tadi perkataan Bang Zuma. Shalom Terus? semuanya, salam kanoni. Halo. Shalom. Bentar ya, bentar. Lanjut Terus ya Bang. Nah, terus yang kedua tadi Bang Zuma saya kutip itu di dalam Yohanes 10 ayat 17, Bang Zuma mengatakan nama Yesus itu diambil. Gitu loh. Dia tidak mencipta tapi diciptakan, diberikan nyawa. Terus yang ketiga, tadi Bang Zuma bilang Yesus itu dimatikan gitu loh. Aku dimatikan. Terus yang keempat, Bang Zuma bilang pemungut cukai itu percaya kepada Yohanes. Baik, kalau boleh saya sanggah nih Bang ya. Saya katakan pada Bang Zuma tadi, menyembah Tuhan itu harus dalam roh dan kebenaran. Tidak dikatakan dalam kedagingan, dalam daging dan kebenaran. Daging itu manusia Bang. Daging itu menggunakan logika, menggunakan akal yang terbatas untuk mengetahui memahami sesuatu Bang. Baik memahami Tuhan. Itu konteksnya Bang. Ketika kita mengacu kepada tatanan manusia yang seperti apa yang memiliki kriteria syarat sebagai penyampaian atau utusan atau nabi rasul Tuhan. Itu kan ada syaratnya Bang, bukan manusia sembarang. Kan begitu Bang. Jadi kalau dikatakan dalam roh dan kebenaran itu Bang, iman Kristen itu roh dan kebenaran artinya ketika umat Kristen itu percaya apa yang dilakukan Yesus itu sama sedunia, tapi bukan dalam kedagingannya Bang, tapi dalam kekuasaan ilahinya itu bangsa di dunia. Contoh, saat dia menghidupkan orang mati, itu hanya Tuhan yang punya. Atau kuasa Tuhan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Menyembuhkan orang sakit kan begitu Bang. Memelekkan mata orang buta dalam Yohanes 10 ayat 21 tadi Bang. Kan gitu. Terus selanjutnya, Abang bilang tadi Yesus itu dimatikan atau nyawanya diambil. Saya tadi bilang tadi Bang, dalam Yohanes 10 ayat 17. Coba Bang Zuma baca sambil saya sebutkan. Dalam 10 Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Coba Abang pahami dulu nih kata ini barang gitu loh. Karena saya kalau debat dalam dunia hukum saya begitu Bang. Saya kejar tuh omongannya begitu Bang. Terus tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Udah jelas tuh Bang kata-katanya. Begitu Bang. Karena kalau saya dalam dunia hukum, saya sekali bilang, saya itu suka kejar tuh barang. Jadi apa yang Bang Zuma tadi sampaikan, bantah perkataan kami tadi, saya catat nih perikop-perikopnya. Ada 4 poin. Jadi Abang bilang tadi nyawanya itu diambil, aku dimatikan, saya bantah tuh Bang ya. Di dalam Yohanes 10:17, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kalau manusia Bang, aku memberikan nyawaku, mati udah. Tapi Yesus tidak, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itu Bang. Terus soal untuk pemungut cukai tadi Bang, saya suka ini. Yesus pernah mengajar kepada muridnya, perkataan gini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu Bang, ingat ini Bang ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya Bang, konteks ayat ini, pemungut cukai ini, dia sudah mengatakan, aku akan menjual semua hartaku tadi Bang. Karena aku memberikan kepada orang-orang miskin. Itu yang dimasukkan Yesus tadi. Dan itu diajarkan Yohanes kepada orang-orang di situ pada saat itu. Dan inilah orang-orang yang seperti inilah yang empunya duluan masuk surga Bang. Bukan berarti karena kita kenal Tuhan, kita itu menjadi orang yang pertama, bukan itu maksud Tuhan. Pintu surga itu sempit Bang. Makanya dikatakan
banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya ya bukan berarti karena bangsa Yahudi itu umat pilihan Allah, terus kita patokannya ke umat Yahudi. Enggak gitu juga, Bang. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada manusia, Bang. Begitu. Jadi ketika firman itu dari sejarah dahulu, Bang, diberikan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan kalau sekarang mereka memilih untuk tidak percaya kepada Yesus, maka dikatakan maka kamu mati dalam dosamu. Katanya begitu, Bang. Itu pilihan. Gak ada yang dipaksa untuk itu, Bang. Manusia diberi kebebasan untuk itu, Bang. Jadi saya sudah bantah 4 poin yang Bang Juma tadi bantah, Bang, ya. Silakan. Nathan, gimana Nathan mau tanggapi? Silakan Nathan tanggapi. Cuma aja Bang Cuma udah terlalu panjang. Oke, silakan Bang Juma tanggapi. Iya, baik. Jadi poinnya kemudian adalah ketika Yesus itu dikatakan menyerahkan nyawanya, ini tidak disifati oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin menyerahkan nyawa. Kenapa? Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan tidak bernyawa. Tapi dia adalah pencipta daripada nyawa manusia. Yang bernyawa itu makhluk. Tanpa nyawa manusia itu makhluk itu mati. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu bagaimana menyembah roh dan kebenaran, ya. Lalu kemudian poin-poinnya Anda sebagai seorang Kristiani tidak tunduk kepada daging, maka justru itu saya katakan, inilah sebabnya kenapa teman-teman Kristen itu menghalalkan segala makanan, karena dagingnya tidak lagi tunduk kepada perintah Tuhan. Sedangkan di dalam kitab saudara sendiri dikatakan adalah lebih baik matamu dicongkel sebelah daripada kau masuk ke dalam kerajaan surga dengan bermata dua tapi ke neraka perginya. Lebih baik masuk ke surga dengan 1 mata daripada ke neraka dengan 2 mata. Artinya apa? Kehidupan manusia kelak itu berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh jasad kita ini. Oleh karena itulah jasad harus tunduk kepada perintah Tuhan. Apa poinnya? Coba kita lihat. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Artinya hukum-hukum seremonial itu harus terus dilakukan. Yang membatalkan siapa? Efesus 2 nomor 15, Galatia 5 nomor 1, Roma 3 nomor 7. Itu ajaran siapa? Sementara Yesus sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Nah, inilah yang saya katakan Al-Quran akan mengatakan kebohongan yang dilakukan akan berbias kepada kebohongan yang lain. Lalu kemudian Yesus menghidupkan orang mati. Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Bahkan kalau boleh saya katakan, Yesus menjadikan matahari terbit dari selatan pun itu hanya sebatas wakil dan duta Tuhan saja. Manusia biasa tidak mampu melakukan, tapi duta dan utusan Tuhan mampu melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya tadi di awal saya katakan, coba ditengok di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Allah menjadikan Yesus itu sebagai apa? Sebagai perantara. Untuk apa? Melakukan mukjizat, melakukan tanda-tanda, melakukan kekuatan-kekuatan. Di mana? Di depan Bani Israel. Supaya apa? Bani Israel menerima dia sebagai utusan Tuhan, bukan menerima dia sebagai Tuhan. Kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian saudara Nats, dari kesaksian daripada saudara-saudara Jordan, Ibu Diana dan semuanya. Kesaksian Yesus itu lebih penting. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus ini ketika didudukkan dengan perkara yang benar, dia hanya utusan Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Maka jangan menuhankan dia. Nah, sedikit lagi. Ketika saudara mengatakan Yesus itu menyerahkan nyawanya dan tidak mungkin diambil nyawanya kalau dia tidak mengizinkan. Tapi di dalam kitab saudara dikatakan lain. Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Berarti dia dihidupkan. Kemudian di dalam Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik orang-orang mati maupun bagi orang yang masih hidup.
Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini poin yang sangat-sangat harus kita hargai. Bahwasanya ketika Yesus minum anggur asam, dia mengatakan sudah selesai, lalu kemudian menyerahkan nyawanya. Yang mengambil nyawanya itu siapa? Allah. Yang memberikan kembali nyawanya siapa? Allah. Apakah Yesus sendiri yang mencabut nyawanya? Tidak. Mustahil Yesus bunuh diri. Mustahil. Lalu poinnya adalah ketika Tuhan mengatakan dirinya di dalam kitab yang saya katakan kepada saudara, kitab Ulangan, Devarim 32, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus di sana dihidupkan, Yesus di sana dimatikan. Berarti otoritas tertinggi ada pada diri Allah dan Yesus hanya utusan Allah. Kembali kepada poin terakhir, bahwasanya Al-Quran menjelaskan innama yaftaril katibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Mereka yang mengada-adakan kebohongan adalah mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran, dan mereka itu adalah pendusta, mereka itu adalah pembohong. Dan sepanjang dialog saya bisa menjabarkan kebenaran Al-Quran ini. Silakan teman-teman. Oke, silakan siapa ini yang mau tanggapi? Nathan. Boleh aku dulu, Bang? Bentar Boleh, saya teman-teman, dulu. silakan Kak Diana. Kak Diana kan udah nyimak dari awal kan? Iya, Bang. Oke, Enggak, dia silakan, mau bertanya, Diana. Nathan. Oh, jangan Aku dulu. mau bertanya dan juga nanggapin. Aku mau bertanya sama Silakan. nanggapin Kak Noni. Siapa dulu nih, aku atau Bang Andi atau Bang Jordan? Boleh, kalau boleh saya sedikit saja. Gua aja dulu. Sebelum- Gua aja Oke, dulu boleh. diberikan Bang Andi dulu deh, nggak apa-apa. silakan. Loh, katanya ibu. Iya, silakan. Oke, makasih ya Boleh, Kak. boleh, Sedikit silakan. saja Kak Diana. Tadi Bang Juma memberikan 5 poin, menyerahkan nyawa, tidak menyerahkan nyawa, begitu Bang ya. Saya coba ajak Bang Juma untuk membaca Yohanes 10 ayat 17 tadi. Tadi Abang bilang beri nyawa jika tidak diizinkan. Bang Juma ternyata sudah sudah membuktikan bahwa Bang Juma tidak membaca ayat itu dengan baik, Bang. Kalau Abang ingin membaca ayat itu, mengerti ayat itu, baca dengan baik, Bang. Tidak boleh dipelintir, Bang. Dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Manusia tidak mampu itu, Bang. Nabi apapun tidak mampu menerima nyawa jika sudah dia memberikan. Itu, Bang ya. Terus Bang Juma bilang tadi, tidak diizinkan. Di ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku. Tidak dibilang tidak diizinkan, Bang. Jadi tolong jangan diganti, supaya rekan-rekan yang lain tidak salah mengartikan ayat itu, Bang. Begitu. Terus Bang Juma tadi mengatakan, jasad harus tunduk kepada manusia, kepada Tuhan. Baik Bang Juma, saya jawab. Dalam iman Kristen, Bang, dikatakan tidak ada hubungan antara hidup dan mati. Itulah bedanya kita, Bang, Islam dan Kristen. Tidak ada hubungan antara hidup dan mati, Bang. Artinya, daging itu yang tinggal di dalam tanah, busuk menjadi tanah, tapi roh itu tidak akan pernah hancur ketika kita bersama Yesus tadi, Bang. Bersama aku di dalam Firdaus, kata Yesus. Dan Yesus bilang, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bagaimana mungkin jika seorang utusan yang benar-benar Abang maksud tadi itu di dalam Bapa, Bang? Tidak ada Nabi mengatakan seperti itu, Bang. Nabi manapun tidak ada, Bang. Loh, dari perjanjian lama sampai baru nggak ada, Bang. Hanya Yesus. Tapi konteks yang dibicarakan Yesus ini adalah asal Yesus itu dari mana, Bang? Sudah jelas dia, Bang. Aku berasal dari surga, dari atas, bukan dari bumi ini, Bang. Tetapi yang menjelaskan status Yesus dari bumi ini adalah firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia, tugasnya cuma 3, Bang. Saya katakan tadi kepada Bang. Sebagai korban penebusan, Bang. Yohanes 3:16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Sebagai pelayan, utusan penyelamat, Bang. Dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebagai memberitakan Injil, Bang. Dalam Lukas 4 ayat 43. Jadi saya tidak mengada-ngada, Bangku ya. Terus, Abang tadi juga mengatakan, bumi lebih mudah lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik pun dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Memang benar, Bang. Yesus tidak mengubah, Abang Juma. Pemahaman saudara-saudara muslim selama ini salah.
Yesus itu menggenapi, Bang. Menggenapi itu bukan 1 tambah 1 tambah dengan 2. Kalau umat muslim berpikir seperti itu, Abangku, berarti kalian itu lebih hebat daripada Tuhan. Karena saya tadi bilang sama Bang, siapa yang bisa menghitung kebesaran kekuasaan Tuhan tadi? Umat muslim ternyata, kalian. Kenapa? Karena kalian menghitung yang disampaikan Yesus, aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu, Bang, bukan berarti 1 tambah 1 tambah 2, Bang. Tapi tidak. Menggenapi itu dalam konteks iman Kristen artinya adalah setingkat lebih baik iman Kristen itu, Bang. Itulah yang dibawa Yesus, digenapinya. Dia menerima segala konsekuensi dalam perjanjian lama, Bang. Karena dalam perjanjian lama ada sekitar 600 sekian hukum Tuhan itu, Bang. Satu saja umat itu tidak melanggarnya, dia tidak bisa masuk surga. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi 600 sekian itu, Bang. Dalam hukum kasih karunia tadi, Bang. Begitu, Bang, kira-kira, Bang Juma. Saya bantah di semua silakan. statementnya. Oke, Diana silakan. Oke, makasih ya Bang Nats. Aku udah dikasih kesempatan Kak Noni. Nih, aku menanggapi dulu, baru nanti memberikan pertanyaan. Bang Juma, aku jujur ya, aku kasih sebenar-benar angkat jempol banyak lah ke kamu. Karena kamu pemahaman tentang Alkitab, kamu tahu, tapi comot-comot nih. Terakhir lah, perkataanmu yang aku tangkap, ya. Kamu seorang muslim, lebih bagus gambarkanlah dirimu seorang muslim. Karena di dalam kitabmu, kamu tuh terakhir bahasamu menghakimi. Di dalam kitabmu, di dalam QS Al-Baqarah 272, tertulis di sini. Aku nggak tahu aku baca terjemahannya saja. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, Allah lah yang memberikan petunjuk atau memberi taufik siapa yang dikehendakinya, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahi, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, yang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Nah, artinya apa? Kamu jangan menghakimi seperti yang tadi, karena kamu menginginkan Al-Quran dan Alkitab itu mengajarkan dengan hal yang sama. Imanilah dulu imanmu. Jangan kamu hakimi iman orang lain. Karena di Indonesia sendiri memberikan free will kepada setiap penganutnya. Itu yang mau aku tanggapin darimu, ya. Dan pertanyaanku ini. Boleh Bang Nats langsung ke pertanyaanku aja ya Bang Nats, Kak Noni? Ya, silakan. Iya. Pertama, kamu terlalu banyak banget tahu tentang Alkitab. Aku nggak tahu deh. Ya, pertama, di pembahasan kita kemarin, di room kita kemarin, aku menanggapi kenapa kamu sangat bertentangan Yesus itu kami sembah. Ya, karena kamu ingin menyamakan Nabi Isa sama Yesus. Itu perkataanmu di perkataan kemarin. Jadi gini Bang Juma, aku mau tanya, sebenarnya Nabi Isa itu, ya, karena kalau Yesus itu berasal dari firman Allah sendiri. Tapi Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah atau hasil dari kalimatullah. Itu pertama yang mau aku tanyain ke kamu. Soalnya banyak banget kamu ini tahu tentang Al-Quran kita, Alkitab kita, gitu. Terus pertanyaan kedua ini, kalian di Muslim, ya, selama ini kan setiap laki-laki disunat. Kalian tahu nggak sih, sunat itu pertama sekali itu diajarkan pada bangsa apa, gitu loh. Bukan agama Muslim pertama kali yang menganut itu, tidak. Bukan agama Muslim yang mengajarkan pertama kali harus disunat, tidak. Kamu tahu nggak berasal dari mana dulu itu pertama kali sunat? Apakah memang agama Islam yang pertama sekali muncul? Itu untuk disunat bukan Muslim pertama kali. Dan bukan di Arab pertama kali untuk negara yang meyakini harus disunat. Gitu Bang Suma. Aku hanya mengajukan 2 pertanyaan itu. Makasih.
Oke, saya Bu, boleh. Silakan Nih. ditanggapi. Siapa lagi dia mau nanggapi lagi nih? Ya, saya Bu. Saya Bu. Ini Jangan dari pancing-pancing ya sekian- Pak ya. Udah kepanjangan, Iya. kasih kesempatan ke Bang Suma. Iya. Jadi Bu, ini dari sekian banyak diskusi saya dengan dia juga dan diskusi-diskusi yang lain, ini yang paling sering dia katakan bahwa menuhankan manusia. Dari penjelasannya tadi juga menyatakan ini. Ini saya kasih analogi tentang bagaimana saya membuat rumah ya, kemudian saya memotong pohon, batu, dan lain-lain, saya bangun sebuah rumah, tetapi ketika rumah itu jadi, saya tempatkan orang lain, saya nggak bisa masuk ke rumah itu. Pak Jordan, Nah, Pak Jordan, mohon maaf Pak Jordan. Sabar, saya ini analogi tentang bagaimana tentang Allah, bagaimana menuhankan manusia dan tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Jadi ketika dia sudah menetapkan aturan di dalam rumah itu, terjadi kekacauan, tapi dia hanya ngintip dari luar. Artinya begini Pak, begini Bu, bahwa ajaran mereka Allah itu tidak bisa masuk ke dalam ciptaan. Bang Jordan, stop dulu. Tunggu, Itu ini. Diana lagi menanggapi Suma, dia Kristen. Kenapa jadi malah nyerang Diana sih? Oh ya, sorry. Enggak, gini, Maksudnya Bang ini Jordan. saya mau menangkapkan. Bang Jordan, enggak. Soalnya karena dia mau menghentikan apa yang saya analogikan ini. Artinya begini, Bukan. Allah yang Maha Kuasa itu ternyata tidak bisa masuk ke dalam ciptaannya itu. Itu ajaran mereka. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa Allah itu menjadi seorang narapidana di arsi sana, terpenjara di sana dan Bang tidak Jordan, bisa masuk. Stop. Tunggu Pak, karena di sini saya lihat bagaimana dia tidak mengakui, tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Dan bagaimana mungkin manusia mau dijadikan Tuhan. Inilah yang terjadi. Sehingga dari apa yang saya lihat ternyata saya mau katakan bahwa tadi dia mengatakan bahwa kita ini seolah-olah berbohong terhadap ajaran kita ini. Nah, bagaimana ya? Misalnya saya membuat rumah analogi itu, saya memiliki otoritas itu, tetapi saya tidak bisa masuk ke situ. Saya tidak bisa menempati rumah itu. Sementara Allah mereka. Oke, stop. Udah. Ya. Silakan Bang Juma ditanggapi, biar gak kepanjangan kan. Tadi kita dari kita udah bicara. Silakan Bang Juma ditanggapin pertanyaan dari Diana. Baik, makasih. Jadi ada beberapa poin yang saya akan tanggapi di sini. Yang pertama terkait Yohanes 17, Yohanes 10 nomor 17. Bang Juma, sorry, maaf Kak Noni. Aku tidak menginginkan kau menyampaikan Alkitab. Aku hanya mengatakan, tolong sampaikan di dalam Al-Qur'anmu. Apakah karena di perkataan kita kemarin kamu ingin menyamakan Nabi Isa sama Yesus? Nah, aku pingin tahu di dalam Al-Qur'anmu ya. Jadi kita bisa luruskan. Jadi jangan selama ini kau samakan, itu yang bertentangan di dalam dirimu. Kenapa? Kenapa si Yesus itu disembah? Kenapa si Yesus itu dituhankan? Inilah jawabannya. Jadi aku pingin tahu di dalam Al-Qur'anmu, bukan di dalam Alkitab kami. Jangan kau bahas tentang Alkitab kami, karena kau belum tentu tahu tentang Alkitab kami, karena kami yang mengimani. Itu harus kutegaskan. Yang kutanya, jangan kau blunder. Yang kutanya fokus. Di dalam Al-Qur'anmu, Nabi Isa itu kalimatullah atau berasal atau yang dihasilkan kalimatullah itu sendiri? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, selama ini kan kalian selalu menekuni sunat. Nah, sunat itu pertama sekali bukan berasal dari Arab. Ya, bukan. Jadi aku mau tahu dulu nih, yang pertama itu tadi, Nabi Isa berasal dari kalimatullah atau dihasilkan dari kalimatullah? Itu dulu jawab. Jangan kamu bahas ke Alkitab. Jangan. Karena kami yang lebih tahu tentang Silakan Alkitab, Bang kami Juma bukan saudara. jawab. Ya, Sebentar silakan, Bu, Bang saya Juma. mau izin turun dulu karena saya melihat bahwa kita memiliki pandangan yang berbeda, sehingga ketika saya menyatakan sesuatu seolah dibatasi, jadi saya mau mundur dulu. Bang Zuma, nanti kita ketemu di lain ya, soalnya saya terbatas tadi ketika saya menjalankan ini dihalangi oleh host. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman. Shalom, Merry Christmas semuanya. Ya, Merry Christmas, Pak. Oke, silakan Bang Juma dijawab Oke, pertanyaan baik. dari Diana. Jadi teman-teman yang tadi saya tidak perlu nanggapi ya terkait dengan Bible yang Yohanes 17, Yohanes 10 nomor 17 dan seterusnya, karena di sini saya dibatasin gitu. Baik, masuk ke dalam pertanyaan saudara tentang Al-Qur'anul Karim.
Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Ini pernyataan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, anak laki-lakinya seorang wanita berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Engkaukah yang mengajarkan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku aku mengatakan apa yang bukan hakku. Siapa manusia yang datang kepada Bani Israel yang dituhankan hari ini? Dulu poinnya, Yesus. Ya, jadi terjawab di situ. Berarti ketika umat Islam membahas tentang Nabi Isa alaihissalam, Bukan itu, bukan. Baca ayat Al-Quran An-Nisa. Bukan itu yang aku bahas. Al-Quran An-Nisa. Boleh dijelaskan tentang itu? Kamu jangan An-Nisa ayat berapa? penyimpangan itu. An-Nisa ayat berapa? An-Nisa 171. An-Nisa 171. Oke. Nah, di dalam Al-Quranul Karim itu teguran kepada ahli kitab, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, jangan kau lebay, jangan kau berlebih-lebihan dalam agamamu. Bukan jangan itu ayatnya. Tidak, bukan itu ayatnya. Jangan kamu asumsikan sendiri. Bacakan ayat ayatnya. berapa? An-Nisa ayat 171. Tadi katanya 171. Di mana Bang Nats? An-Nisa 171 ya Bang Nats? Iya. Itu aku mau tahu ayatnya isinya apa. Jangan kamu pakai asumsi sendiri. Pinter banget kamu pakai kitab, kamu asumsikan ayat sendiri. yang saya Al-Quran bacakan, kamu asumsikan Mbak. sendiri. Baca Ini Al-Quran. Al-Quran. Baca ayat itu tadi. Baca. Iya, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab jangan kau lebay. Jangan kau melampaui bukan batas itu. dalam agamamu. Bukan itu. Bukan itu. Baca, bukan itu. Jangan kamu Wala melarikan. Bukan taqulu 'ala Allah. Jangan kau berkata tentang Allah illal haqq, kecuali dengan perkataan yang benar. Sesungguhnya innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wali kalimah. Apa yang jadi masalah di sana? Sesungguhnya Al-Masih itu adalah anak manusia, anak laki-laki dari perempuan bernama Maryam. Itu adalah utusan Allah. Isa alaihissalam adalah utusan Allah. Dan kalimatnya yang disampaikannya dengan Maryam. Apa yang masalah di sana? Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Apa yang jadi masalah? Kalimat yang disampaikan kepada Maryam, engkau akan hamil dan melahirkan seorang laki-laki, anak suci bernama Al-Masih putra Maryam. Yang jadi masalah apa? Gini, Nggak ada, fokus kan? sama pertanyaanku ya Bang Juma. Ada. Fokus Iya, sama apa pertanyaanku ya Bang Juma. apa permasalahannya? Jadi kamu jangan menyamakan, tunggu. Jangan kamu samakan Nabi Isa sama Yesus. Ini sangat bertentangan buat kami semua. Berarti, tolong ya. Berarti, Nabi Isa itu apakah berasal dari kalimatullah yang dihasilkan atau diciptakan, atau kalimatullah itu sendiri? Itu yang kutanyakan. Kalimatullah itu sendiri atau berasal dari ciptaan dari kalimatullah? Itu dua pertanyaan Ya. itu. Apakah Nabi Isa itu, aku ulangin ya, apakah Nabi Isa itu kalimatullah atau yang diciptakan dari kalimatullah? Itu. Ya. Jadi kalimat di sini maksudnya adalah perkataan. Perkataan di sini adalah firman. Jadi kalimat itu bahasa Arab. Halo Bang Juma, Bang Juma, biar aku perjelas ya, gini Bang. Ini loh, Bang Juma ini harus bisa bedain yang namanya creation of the word of God dan dengan the word of God itu sendiri. Masuk kalian ada di Mohon maaf Bang. Baru masuk kan, kasih kesempatan dulu Bang Suma menjelaskan. Mohon maaf. Silakan Bang Suma lanjut. Iya. Justru Anda yang harus membedakan antara sifat dan perkataan, sifat dan perbuatan. Ketika sifat, Bang Juma, kamu jangan blunder-blunder. Aku hanya bertanya, kamu gini loh, apakah, gini, pertanyaannya hanya dua ini tadi, tiga sih sebenarnya yang tadi. Apakah, ya aku ulangi ini, apakah Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah itu sendiri,
atau Ya. yang berasal atau dihasilkan dari kalimatullah, yang dihasilkan Ya. dari kalimatullah atau yang dihasilkan dari kalimatullah atau kalimatullah itu sendiri. Mana? Iya, semua iya. Tadi ku bilang berasal Oke, dari Bang Juma kalimatullah. fokus Iya. ke Bang Iya, Bang betul. Juma fokus Jadi ke gini. pertanyaan si Diana. Allah itu memiliki sifat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah memiliki sifat di mana Allah ketika dia ingin mencipta maka dia cukup berkata. Kenapa Isa alaihissalam dikatakan kalimatuhu? Kenapa? Karena Allah berkata hamil. Hamil dia tidak melalui proses jadi gini, senggama gini, antara Bang laki Juma, dan perempuan Bang Juma. seketika hamil. Makanya Juma, dikatakan Bang Juma. berasal dari perintah Allah. Maryam Gini, Bang hamil Juma. berasal dari Bang perintah Juma. Allah gitu. Sebentar Ya, dulu ya silakan. Diana, Juma. sebentar dulu. Kasih dia biar dia selesaikan dulu baru di. Enggak, dia terlalu banyak panjang-panjang kali lebar, Kak. Jadi gini, Bang Juma. Aku tahu maksud dia apa. Bang Juma, jadi gini, kamu gak usah panjang kali lebar ceritakan segala macam. Aku hanya tahu jawabannya. Nabi Isa itu berasal dari kalimatullah atau hasilnya dari kalimatullah itu sendiri. Hanya itu doang. Sama hasil dari kalimat Allah. Jadilah manusia, jadi dia manusia. Berarti Isa alaihissalam berasal dari perintah. Nabi Isa berasal dari sifat al-kalam yang melekat pada diri Allah. Allah yang berkehendak. Oke, jadi gini silakan. Bang Juma. Berarti hasil dari kalimatullah itu sendiri ya, bukan kalimatnya, bukan kalimatullah, Betul. tapi hasil, ya. Ya, Ya, kita kunci ya, hasil dari Ya. kalimatullah, bukan kalimatullah itu Betul. sendiri. Nah, Ya. ini dia. Sedangkan Yesus kami yang ingin kau sama-samakan Nabi Isa, itu adalah kalimatullah itu sendiri. Oh, Firman salah. itu sendiri, bukan hasilnya. Berarti berbeda ya. salah. Lah. Anda keliru. Anda Lah, keliru ini ketika Anda ayatnya. mengatakan Yesus Enggak, itu adalah ayatnya firman Bang itu Juma. sendiri. Anda keliru. Keliru besar. Kamu nggak lebih tahu tentang kami. Ini ayatnya. Faktanya. Ya. Ini Oke, ayatnya. sayangnya saya tidak Ini yang- diberi ruang untuk menjelaskan. Ini ayatnya yang mengatakan Yesus itu berasal dari firman. Bukan kamu yang lebih Nah, tahu. tuh. Kan aku sudah bilangi. Tuh, Kok berasal kamu dari yang firman. menjelaskan tentang Alkitab? Nah, Kamu berasal tidak. dari firman. Ayo. Ini aku bacakan. Aku bacakan ya. Ya, aku bacakan di dalam Injil Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman Firman. itu bersama-sama dengan Allah dan Bersama-sama. firman Nah. itu adalah Allah sendiri. Ya, Ia pada terus? mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah Itu Allah. Ya. Itu Allah. Nah, Mm, oh my God. Itu Allah, Tengok bukan Yesus. ayat 14 ya. Di sini jelas tertulis, firman itu telah menjadi Telah. manusia dan diam di antara kita mantap. dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Jadi gini, Baik. ya, dari perkataanmu kita ambil bisa kesimpulan Nabi Isa itu hasil dari kalimatullah, bukan kalimatullah. Sedangkan selama ini kamu ingin menyamakan Yesus dengan Nabi Isa itu sama. Bukan Di sini ingin jelas berbeda. menyamakan. Lah, Kaidahnya memang sama. Yesus itu Tidak. berasal dari mana? Yesus itu firman itu sendiri, bukan hasil dari firman. Bukan dari hasil firman, tapi Oke. firman itu sendiri. Oke. Karena Firman itu Natsnya sendiri sudah menunjukkan. adalah Allah itu sendiri. Betul menurut Iya. Anda seperti itu? Oke. Iya. Berarti Iya, Maria karena itu melahirkan Allah. Melahirkan pemberian dari roh Allah. Udah. Isa itu Rasulullah wa kalimatuhu. Faktanya Anda mengingkari ketika yang dilahirkan Maryam itu Makanya, ternyata bukan sebenarnya firman. aku yang Bukan mengingkari. Allah. Anda yang tidak paham sama Al-Quran Anda sendiri, kan Anda yang tadi Saya tanya, menjelaskan yang bahwasanya dikandung Maryam 9 bulan itu firman Allah atau Allah itu sendiri? Bang Juma, kau kebanyakan Bang. membaca, Kak Diana, Kak kau Diana. kebanyakan membaca Kak dan Diana. memahami. Bentar, Bang. Yang dilahirkan Maria itu firman itu sendiri atau manusia? Itu dulu poinnya. Iya, baik. Bang Juma, begini Bang Juma. Kalau Ya, boleh saya silakan. menengah ya. Maksud Kak Diana itu kan Bang Juma, sebenarnya dia membuktikan dalam keyakinan Abang, apakah Isa itu kalimatullah itu atau dia hasil ciptaan. Hasil dan dia itu beda Bang ya. Dua-dua beda konteks. Terus Abang bilang tadi, Bang membahas tentang Maria melahirkan Yesus, apakah melahirkan Tuhan? Konsep Abang itu salah. Tadi saya sudah bilang sama Abang dari awal. Dasar ilmu pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam konteks kalian saya nggak tahu Bang ya. Tapi dalam konteks kami itu percaya.
100% ya dan amin. Tidak ada sanggan itu Bang Juma ya. Terus tadi kalau boleh saya jawab, saya analikan begini Bang Juma. Apakah Bang Juma sepakat dengan saya nih? Manusia dan Tuhan itu beda Bang Juma. Betul, sepakat. Berbeda, sepakat Bang ya. Pertanyaan kedua Bang, apakah Bang Juma sepakat dengan saya, manusia itu apapun ceritanya tidak bisa menjadi manusia? Maksudnya? Apakah Bang Juma sepakat dengan saya, manusia itu tidak bisa menjadi Tuhan, apapun asalnya dan ceritanya? Sepakat, pasti. Pertanyaan Ya. ketiga Bang Juma, ini kalau yang Bang Juma mau jujur ya bicara kebenaran tentang keyakinan Bang. Menurut Bang Juma, apakah Bang Juma sepakat Tuhan Abang itu Bang mampu nggak menjadi manusia? Enggak sepakat. Oh enggak sepakat, berarti Tuhan Nggak Abang sepakat, tidak maha ya. kuasa. Selesai Bang, sudah. Oh bukan. Anda Pertanyaan simpel salah. Bang ya. Bang, gini Bang, Begini. simpel Bang. Oke. Baik, saya balikkan satu pertanyaan kepada saudara. Ketika Yesus menjadi manusia, apakah Yesus maha kuasa? Oh jelas. Ya, jelas. Ya dan Maha amin kuasa. Bang. Coba tunjukkan dalilnya ketika dia manusia, dia maha kuasa. Coba. Dalilnya kata tadi Nah, Bang. bentar, Ini saya kasih bocoran. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Cuma Baik, Nah, saya jawab. aku tunjukkan Bang. ayatnya samamu Bang Juma. Sebentar, Aku udah Kak, bilang. Ya silakan. Tolong tunjukkan kepada saya ayatnya di dalam kitab saudara. Yesus yang manusia itu maha kuasa. Silakan. Maha kuasa Bang Juma. Baik Bang Juma. Tadi saya sudah Ya, bahas Bang Juma. silakan Dalam saudara-saudaraku Yohanes yang 10 saya tadi, kasih. Bang. Silakan. Dalam Yohanes Tunjukkan 10 ke tadi, saya Bang. dalilnya Baik, di Bang. mana Yesus mengatakan dirinya maha kuasa. Bang Juma, kemahakuasaan Yesus itu dia dibilang, aku tidak membutuhkan kesaksian dari manusia, baik dari Bang Juma. Saya ataupun minta Nabi, Bang. dalil. Sebentar Bang. Ingat. Sebentar. Saya jawab Anda dulu, Bang. mengatakan Allah tidak maha kuasa karena tidak menjadi manusia. Nah sekarang coba tunjukkan ke saya ketika menjadi manusia, Bang Juma. Tuhanmu maha kuasa. Coba. Mana Ya, dalilnya sebentar, Yesus maha teman-teman, kuasa? Ada enggak? Sebentar. Jadi begini Bang Juma, begini Bang. Hmm. Saya mau buktikan ke Bang Juma, kemahakuasaan itu seperti apa? Silakan tunjukkan dalilnya Alasan seperti Kristen Allah kami menyatakan tidak. diri, Karena kami- akulah Allah yang maha kuasa. Iya. Nah sekarang mana Yesus mengaku akulah Allah maha kuasa? Ada enggak dalilnya? Karena ada dalil yang mengatakan Oke. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tolong bantah data itu dengan menunjukkan Bang, Yesus mengaku tadi maha sudah kuasa. dibilang Silakan. Saya sudah jawab sama Bang Juma tadi Bang ya. Ayat, Dalam saya Yohanes butuh 10 ayat, tadi. Bung. Saya Iya butuh Bang, pengakuan sebentar Bang Yesus. Juma, kasih saya menjelaskan. Jangan dijelaskan. Saya minta ayat pengakuan Yesus. Ada enggak bahwa dia maha kuasa? Bagaimana Silakan. saya menjelaskan sang Bang Juma? Saya nggak butuh penjelasan. Saya butuh Anda menunjukkan data mengaku Baik. Yesus dia maha kuasa. Silakan. Tenang dulu Bang, tenang. Jangan panik Udah Bang. tenang kali aku ini. Ya. Dalam Sambil Yohanes ongkang-ongkang 10. kaki. Bang, Udah Apalagi agak ketar berdiri. dia tuh, udah mau Bang. ketahuan dia tuh Nabi Isanya Bang. siapa. Bang. Dia ketar dia Sebentar. tuh. Sebentar. Aku baca teman-teman ayatnya. Tenang. Udah, Diana, Ya, Diana, silakan, dulu silakan. Diana. Ada. Biar Satu orang dia tolong sudah bacakan di- ayatnya Yesus maha kuasa. Silakan. Sebentar, Bang saudara-saudara. Adi, bentar. Silakan Kak Diana. Ya, silakan. Enggak, Desi nih Bang. Mm-mm. Wahyu Kak 1 Desi, Kak ayat Desi. 8. Iya, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Allahu Akbar. Saya minta dia maha kuasa. Dalilnya Aku mana? baca dulu. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Nah itulah Bang. Oke. Allah ada maha Boleh kuasa. saya bacakan ayat satunya? Ayat satunya. Eh, Boleh Bang, silakan Bang. Boleh, silakan. Saya bacakan ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya dan diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Itu yang dikatakan oleh Yesus, ilham, wahyu yang dikaruniakan oleh siapa kepada dia? Ayo dong. Gimana tadi ulangin? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus mendapatkan karunia wahyu yang disampaikan di dalam Wahyu 1 nomor 8 itu karunia dari mana? Benar, itu karunia dari Bapa Allah. itu sendiri. Nah, oke. Benar. Kita masuk ke dalam Wahyu 1 nomor 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Aku ini siapa? Firman Tuhan Allah.
Siapa yang ada dan Yesus. sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa? Siapa? Itu Yesus. Yesus. Yesus, Bang. Oh, bukan, Yesus sendiri. bukan Allah. Allah yang Maha Kuasa, bukan No. Yesus. Firman itu Yesus sendiri. Inu